Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Nisa di sini. Jangan lupa tulis sholawat agar kita mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alia adalah mahasiswi berusia 22 tahun dari Indonesia yang sedang menempuh studi di Universitas Heidelberg, Jerman. Dia memilih jurusan hubungan internasional karena ingin membangun jembatan antar budaya. Alia dikenal sebagai pribadi yang hangat, ramah, dan selalu membawa aura positif kemanapun dia pergi. Meski berada di negara asing, dia tetap tampil anggun dengan hijabnya, mencerminkan keyakinannya yang kuat terhadap Islam. Heidelberg adalah kota yang indah, dengan sungai Neckar yang mengalir tenang di bawah bayang-bayang kastil Heidelberg yang megah. Kota ini memiliki atmosfer yang unik, campuran antara sejarah kuno dan modernitas. Alia tinggal di asrama kampus sementara untuk kuliahnya, tapi dia sering merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Meski begitu, dia selalu berusaha menjaga semangatnya dengan berbaur bersama teman-teman internasional dan aktif dalam kegiatan kampus. Suatu hari, Alia mendapat undangan untuk bergabung dalam program Upair, sebuah inisiatif pertukaran budaya yang memungkinkan mahasiswa internasional tinggal bersama keluarga lokal. Program ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang budaya Jerman secara langsung. Alia menerima undangan itu dengan antusias, berharap bisa belajar lebih banyak tentang kehidupan Jerman dan berbagi budaya Indonesia kepada keluarga barunya. Keluarga yang dipilih untuk Alia adalah keluarga Klein. Mereka tinggal di pinggiran kota, di sebuah rumah pedesaan yang nyaman dengan halaman luas dan kebun bunga yang indah. Keluarga Klein terdiri dari ayah, Herr Klein, ibu, Frau Klein, putra sulung bernama Lukas, 25 tahun, dan adik perempuan Sophie, 17 tahun. Herr Klein adalah seorang insinyur pensiunan yang keras kepala namun penyayang keluarga. Frau Klein adalah ibu rumah tangga yang lembut dan sangat terlibat dalam kegiatan gereja setempat. Lukas, putra sulung mereka, adalah fotografer lepas yang sering bepergian ke berbagai negara untuk proyek-proyek dokumenter. Sophie, adiknya, adalah siswi SMA yang ceria dan penasaran dengan dunia luar. Saat pertama kali tiba di rumah keluarga Klein, Alia disambut dengan hangat oleh Frau Klein, yang langsung menawarkan teh herbal dan kue buatannya. Herr Klein tampak lebih diam, tapi tetap sopan. Lukas hanya melihat sekilas dari ruang tamu, sibuk dengan laptopnya. Sophie, di sisi lain, langsung tertarik pada Alia dan mulai mengajukan banyak pertanyaan tentang Indonesia. Apakah benar semua orang di Indonesia bisa berbahasa Inggris? Tanya Sophie dengan mata berbinar. Alia tertawa kecil. Tidak semua, tapi banyak yang bisa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kami, tapi banyak orang juga belajar bahasa Inggris di sekolah. Sophie tampak kagum. Keren sekali. Aku ingin belajar bahasa Indonesia suatu hari nanti. Minggu-minggu pertama Alia di rumah keluarga Klein berjalan dengan baik. Frau Klein sering mengajak Alia membantu di dapur, mengajari dia resep-resep tradisional Jerman seperti schnitzel dan strudel. Alia, sebagai balasannya, mengajari mereka cara membuat rendang dan sate. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Lukas. Suatu sore, saat Alia sedang sholat di kamarnya, Lukas tanpa sengaja melihatnya dari pintu yang sedikit terbuka. Dia tidak berniat mengintip, tapi gerakan Alia yang tenang dan penuh konsentrasi membuatnya penasaran. Setelah Alia selesai, Lukas mengetuk pintu dan masuk. "Apa yang kamu lakukan tadi?" tanyanya dengan nada penasaran. "Itu sholat," jawab Alia sambil tersenyum. "Ini adalah salah satu ibadah dalam Islam. Kami melakukannya 5 kali sehari." "Kenapa kamu harus melakukan itu?" "Ini cara kami berkomunikasi dengan Tuhan. Sholat memberikan ketenangan dan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur." Lukas tampak terpikat. Dia mulai bertanya lebih banyak tentang Islam, dan Alia dengan sabar menjelaskan ajaran-ajaran dasarnya. Hubungan antara Alia dan Lukas semakin dekat. Mereka sering berdiskusi tentang agama, budaya, dan pandangan hidup.
Lukas tertarik pada bagaimana Alia bisa tetap percaya diri dan bahagia meski hidup di lingkungan yang sangat berbeda dari budayanya. Suatu malam, saat mereka duduk di halaman belakang rumah, Lukas bertanya, "Bagaimana rasanya hidup dengan aturan agama yang ketat? Apakah kamu tidak merasa terbatasi?" Alia tersenyum. "Awalnya, aku juga pernah merasa begitu. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa aturan-aturan itu bukan batasan, melainkan pedoman untuk hidup yang lebih baik. Islam mengajarkan cinta, kasih sayang, dan pengertian. Itu yang membuatku bahagia." Lukas tampak termenung. Dia mulai membaca buku-buku tentang Islam dan bahkan mengunjungi situs-situs online untuk memahami ajaran tersebut. Beberapa minggu kemudian, Herr Klein dan Frau Klein mulai curiga dengan hubungan dekat antara Lukas dan Alia. Suatu malam, saat makan malam, Herr Klein berkata dengan nada dingin, "Alia, apakah kamu sedang mengajarkan sesuatu kepada Lukas?" Alia terkejut. "Tidak, Herr Klein. Kami hanya berdiskusi tentang budaya dan agama." Lukas penasaran tentang Islam, jadi aku hanya menjawab pertanyaannya. Herr Klein tampak tidak puas. "Kami adalah keluarga Katolik yang taat. Aku tidak ingin keyakinan kami terganggu oleh pengaruh luar." Setelah makan malam, Lukas menghadapi ayahnya. "Aku yang meminta Alia untuk menjelaskan tentang Islam, Ayah. Ini bukan salahnya." Herr Klein marah. "Jangan bodoh, Lukas. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Alia merasa dilema. Di satu sisi, dia senang Lukas tertarik pada Islam, tapi di sisi lain, dia tidak ingin menjadi alasan retaknya hubungan Lukas dengan keluarganya. Dia mencoba menjaga jarak dengan Lukas, tapi Lukas tetap gigih ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Suatu malam, Lukas datang ke kamar Alia. "Aku ingin belajar sholat. Bisakah kamu mengajariku?" tanyanya dengan nada serius. Alia ragu-ragu. "Lukas, aku tidak yakin ini ide yang baik. Aku tidak ingin membuatmu bermasalah dengan keluargamu. Tapi aku sudah memutuskan. Aku ingin mempelajari Islam lebih dalam," kata Lukas dengan tegas. Alia akhirnya setuju, tapi dia meminta Lukas untuk melakukannya secara diam-diam. Beberapa minggu kemudian, Lukas memutuskan untuk pergi ke masjid lokal untuk sholat Jumat. Ini adalah langkah besar baginya, meski tanpa izin orang tuanya. Saat pulang, dia merasa damai dan lega, seolah-olah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Herr Klein tidak bisa menahan amarahnya saat mengetahui bahwa Lukas pergi ke masjid. Dia mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu pada malam itu. Ruangan yang biasanya hangat kini dipenuhi ketegangan. "Lukas, apa yang kamu pikirkan?" bentak Herr Klein, suaranya menggema di ruangan. "Kamu tahu betapa pentingnya agama bagi keluarga ini. Apa kamu ingin mempermalukan kami?" Lukas duduk tegak, wajahnya tenang meski ada kilatan emosi di matanya. "Ayah, aku tidak mencoba mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku tentang kehidupan dan Tuhan." Frau Klein, yang biasanya lembut, ikut angkat bicara dengan nada getir. "Tapi kenapa harus Islam, Lukas? Kami sudah memberikanmu pendidikan agama Katolik sejak kecil. Kenapa kamu meninggalkan semua itu?" Sophie, yang duduk di sudut ruangan, tampak cemas. Dia tahu bahwa konfrontasi ini akan berakhir buruk jika tidak ada yang mencoba meredakan suasana. Namun, dia juga merasa bingung. Di satu sisi, dia ingin mendukung kakaknya, tapi di sisi lain, dia takut melihat keluarganya hancur karena perbedaan pandangan. Alia, yang mendengar keributan dari kamarnya, turun ke lantai bawah dengan hati-hati. Dia berdiri di ambang pintu, ragu apakah harus ikut campur atau tidak. "Kenapa Alia ada di sini?" tanya Herr Klein tiba-tiba, menunjuk ke arah Alia dengan mata penuh kemarahan. "Ini semua salahmu. Kamu datang ke rumah kami, membawa pengaruh buruk kepada anak-anakku." Alia terkejut. Dia maju selangkah ke dalam ruangan.
Suaranya tetap tenang meski dadanya berdebar kencang. Herr Klein, saya tidak pernah berniat untuk mempengaruhi siapapun. Lukas hanya bertanya, dan saya hanya menjawab pertanyaannya. Itu saja. Tapi kamu mengajarkannya tentang Islam, balas Herr Klein dengan nada tinggi. Kamu tahu bagaimana dampaknya bagi keluarga kami? Lukas bangkit dari kursinya, matanya menyala dengan emosi. Ayah, jangan salahkan Alia. Ini keputusanku sendiri. Aku yang meminta dia untuk menjelaskan tentang Islam. Jika ada yang salah, itu salahku, bukan Alia. Sophie akhirnya angkat bicara. Suaranya gemetar namun tegas. Ayah, mungkin kita harus mendengarkan Lukas. Dia bukan anak kecil lagi. Dia berhak memilih apa yang dia percayai. Namun, Herr Klein tidak mau mendengarkan. Dia menatap Alia dengan tatapan dingin. Besok pagi, kamu harus pergi dari rumah ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Alia merasa hatinya tercabik-cabik. Dia tidak ingin menjadi penyebab retaknya hubungan keluarga ini, tapi dia juga tidak bisa mengubah keputusan Lukas. Dia hanya bisa mengangguk pelan dan berkata, "Baik, Herr Klein. Saya akan pergi besok pagi." Setelah Alia kembali ke kamarnya, Lukas menatap ayahnya dengan mata penuh kekecewaan. "Apa ayah benar-benar tidak bisa menerima pilihan hidupku?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menyayat hati. Herr Klein tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan keluarga yang terpecah dalam diam. Keesokan harinya, Alia mulai mengemasi barang-barangnya. Dia merasa berat meninggalkan rumah yang sudah mulai terasa seperti rumah kedua baginya. Sophie datang ke kamarnya, air mata mengalir di pipinya. "Alia, aku minta maaf atas apa yang terjadi," kata Sophie dengan suara serak. "Ayah salah. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini." Alia tersenyum lembut, mencoba menenangkan gadis muda itu. "Jangan menyalahkan ayahmu, Sophie. Dia hanya mencoba melindungi keluarganya." "Aku mengerti." Sophie menggeleng keras. "Tapi ini tidak adil. Kamu baik dan ramah. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Sebelum Alia sempat menjawab, Lukas muncul di pintu. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap bersinar dengan tekad. "Alia, aku sudah menghubungi teman-teman di komunitas Muslim. Mereka bersedia menampungmu untuk sementara waktu." Alia terkejut. "Lukas, aku tidak ingin merepotkan siapapun." "Tidak apa-apa," balas Lukas cepat. "Mereka sangat senang bisa membantu. Lagi pula, aku juga ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Aku akan tetap berhubungan denganmu." Sophie menatap kakaknya dengan rasa hormat. "Lukas, kamu benar-benar hebat. Aku bangga padamu." Namun, Lukas hanya tersenyum tipis. Dia tahu jalan yang dia pilih tidak akan mudah. Setelah Alia pindah ke rumah keluarga Muslim lokal, Lukas mulai menghadiri pertemuan rutin di masjid. Dia belajar tentang dasar-dasar Islam, mulai dari sholat hingga nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Al-Quran. Di sisi lain, Alia merasa lega karena mendapat dukungan dari komunitas Muslim. Meski begitu, dia tetap khawatir tentang masa depan Lukas. Suatu hari, dia menulis surat elektronik kepada Lukas, memberikan nasihat bijak. "Lukas, aku tahu ini sulit. Tapi ingatlah, Islam bukan hanya tentang ritual atau aturan. Islam adalah tentang cinta, kasih sayang, dan perdamaian. Jika kamu memilih Islam karena keyakinanmu sendiri, maka jalani dengan sepenuh hati. Allah pasti akan membimbingmu." Lukas membaca surat itu berulang kali, merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia sedang berada di jalan yang benar, meski tantangan masih menanti di depan. Berita tentang Lukas yang tertarik pada Islam mulai menyebar di lingkungan mereka. Beberapa tetangga mulai mengucilkan keluarga Klein, bahkan ada yang berbisik-bisik di belakang mereka. Suatu sore, Frau Klein sedang berbelanja di pasar lokal ketika seorang ibu rumah tangga mendekatinya. "Hei,
Aku dengar putramu tertarik pada Islam? Benarkah itu? Tanyanya dengan nada sinis. Frau Klein merasa malu. Dia mencoba menjelaskan, itu hanya kesalahpahaman. Lukas hanya penasaran, itu saja. Namun, wanita itu tidak puas. Kalian harus lebih tegas, Frau Klein. Jangan biarkan dia terpengaruh oleh orang luar. Saat pulang ke rumah, Frau Klein menangis dalam diam. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu. Herr Klein, yang melihat istrinya menangis, hanya bisa menghela napas panjang. Dia tahu bahwa situasi ini semakin memburuk, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sophie, yang melihat kedua orang tuanya semakin tertekan, mencoba memberikan dukungan. Ayah, ibu, mungkin kita harus mencoba memahami Lukas. Dia bukan musuh kita. Dia hanya ingin mencari kebenaran. Namun, Herr Klein tetap keras kepala. Tidak, Sophie. Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan tradisi keluarga kita. Beberapa minggu kemudian, Alia memutuskan untuk kembali ke Indonesia demi menghindari konflik lebih lanjut. Dia merasa bahwa keberadaannya di Jerman hanya akan memperburuk situasi bagi Lukas dan keluarganya. Sebelum keberangkatannya, Lukas datang ke bandara untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia membawa sebuah hadiah kecil, sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit dan bintang. Ini untukmu, kata Lukas, suaranya penuh emosi. Terima kasih telah membuka pintu baru dalam hidupku. Aku tidak akan menyerah pada keyakinanku, meski harus kehilanganmu. Alia menerima hadiah itu dengan air mata di mata. Lukas, aku bangga padamu. Teruslah berjuang untuk apa yang kamu yakini. Ingatlah, aku selalu ada untukmu, meski dari jauh. Mereka berpelukan erat, lalu Alia masuk ke dalam pesawat dengan hati yang berat. Namun, dia tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk saat ini. Di sisi lain, Lukas kembali ke rumah dengan tekad yang semakin kuat. Dia tahu bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang, tapi dia siap menghadapi segala tantangan yang ada. Di bandara, Alia duduk di kursi tunggu dengan hati yang bergejolak. Dia memegang kalung pemberian Lukas erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan dunia yang baru saja dia tinggalkan. Tiba-tiba, Sophie muncul di depannya. Gadis itu berlari kecil. Napasnya tersengal-sengal karena terburu-buru. Alia, serunya, suaranya penuh emosi. Alia terkejut. Sophie, kenapa kamu di sini? Aku ingin memberikan ini, kata Sophie sambil menyodorkan sebuah buku kecil. Ini adalah buku harianku. Aku menulis semua pertanyaanku tentang Islam di sini. Mungkin suatu hari nanti kamu bisa menjawabnya. Alia tersenyum lembut. Air mata mulai menggenang di matanya. Terima kasih, Sophie. Kamu sangat istimewa. Aku akan membacanya dan menjawab pertanyaanmu sebaik mungkin. Sophie meraih tangan Alia, matanya berkaca-kaca. Jangan lupakan kami, ya? Kami masih butuhmu. Tidak akan pernah, balas Alia dengan suara bergetar. Kalian semua sudah menjadi bagian dari hidupku. Pengumuman keberangkatan pesawat terdengar di pengeras suara. Alia bangkit dari kursinya, memeluk Sophie erat-erat. Jaga dirimu, ya. Dan jaga Lukas juga. Setelah melepaskan pelukan, Alia melangkah menuju gerbang keberangkatan. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Takut jika melihat wajah Sophie yang penuh air mata akan membuatnya ragu untuk pergi. Namun, saat dia masuk ke dalam pesawat, Alia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap keluar jendela. Di kejauhan, dia melihat Sophie melambaikan tangan. Sementara Lukas berdiri di belakangnya dengan ekspresi tegar namun penuh kesedihan. Setelah kepergian Alia, suasana di rumah keluarga Klein semakin tegang. Herr Klein tampak semakin murung, sementara Frau Klein sering menangis diam-diam di kamarnya. Sophie mencoba menjembatani komunikasi antara orang tuanya dan Lukas, tapi upayanya selalu gagal. Suatu malam, saat makan malam, Lukas tiba-tiba berkata dengan nada tegas,
Aku akan tetap menjadi mualaf, Ayah. Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Herr Klein melemparkan garpu dan pisau ke atas meja dengan keras, membuat semua orang terlonjak kaget. Apa kamu tidak mengerti, Lukas? Kamu sedang menghancurkan keluarga ini. Kenapa ayah selalu berpikir bahwa aku ingin menghancurkan keluarga? Balas Lukas dengan suara meninggi. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Apakah itu salah? Frau Klein mencoba menenangkan situasi. Kita semua butuh waktu untuk berpikir, sayang. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar seperti ini. Tapi aku sudah memikirkannya matang-matang, Ibu, kata Lukas dengan nada putus asa. Aku tidak bisa kembali ke cara hidup yang sama seperti dulu. Aku merasa damai saat belajar tentang Islam. Itu yang aku butuhkan. Sophie, yang duduk di ujung meja, akhirnya angkat bicara. Ayah, Ibu, mungkin kita harus mencoba memahami Lukas. Bukankah agama adalah tentang cinta dan kedamaian? Jika Islam bisa memberikan kedamaian bagi Lukas, kenapa kita harus menentangnya? Herr Klein menatap Sophie dengan tatapan tajam. Kamu terlalu muda untuk mengerti, Sophie. Ini bukan soal agama. Ini soal tradisi keluarga kita. Tapi tradisi bukanlah segalanya, Ayah. Balas Sophie dengan nada berani. Kalau tradisi membuat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, apa gunanya tradisi itu? Percakapan itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Setiap anggota keluarga tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, masing-masing merasa bingung dan terluka. Beberapa hari kemudian, Lukas menghadiri pertemuan rutin di masjid lokal. Di sana, dia bertemu dengan seorang imam bernama Imam Yusuf, seorang pria paruh baya dengan senyum hangat dan suara yang menenangkan. Setelah sholat, Lukas mendekati Imam Yusuf dengan rasa hormat. Assalamualaikum, Imam. Bolehkah saya berbicara dengan Anda sebentar? Waalaikumsalam, jawab Imam Yusuf ramah. Tentu, anak muda. Ada yang bisa saya bantu? Lukas menghela napas panjang. Saya ingin mempelajari Islam lebih dalam, tapi keluarga saya sangat menentang keputusan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Imam Yusuf tersenyum lembut. Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan sabar. Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. Jika kamu yakin dengan keyakinanmu, maka jalani dengan sepenuh hati. Namun, ingatlah untuk tetap menghormati keluargamu. Mereka mungkin belum siap menerima perubahan ini. Lukas mengangguk pelan. Terima kasih, Imam. Saya akan mencoba bersabar. Imam Yusuf meletakkan tangannya di bahu Lukas. Allah selalu bersama orang-orang yang berusaha mencari kebenaran. Jangan pernah menyerah. Setelah pertemuan itu, Lukas merasa lebih tenang. Dia mulai mempraktikkan ajaran Islam secara diam-diam, sambil terus berdoa agar keluarganya bisa menerima keputusannya suatu hari nanti. Beberapa minggu kemudian, Herr Klein menemukan Al-Quran di kamar Lukas. Dia marah besar dan langsung menghadapkan Lukas di ruang tamu. Apa ini? Bentak Herr Klein sambil melemparkan Al-Quran ke atas meja. Itu adalah kitab suci umat Islam, jawab Lukas dengan tenang. Kenapa kamu membaca ini di rumah kami? Karena aku ingin mempelajari Islam lebih dalam, balas Lukas tanpa ragu. Herr Klein tampak seperti akan meledak. Aku tidak peduli. Kamu tidak boleh melakukan ini di bawah atap keluarga Klein. Lukas menatap ayahnya dengan mata penuh tekad. Ayah, aku tidak bisa berhenti. Ini adalah jalan hidupku. Aku sudah memutuskan untuk menjadi mualaf. Frau Klein, yang mendengar keributan itu, datang ke ruang tamu dengan wajah pucat. Lukas, tolong pikirkan lagi. Apa kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini? Aku yakin, Ibu, jawab Lukas dengan nada mantap. Aku merasa damai dengan Islam. Ini yang aku butuhkan. Herr Klein mengepalkan tangannya dengan marah. Kalau begitu, kamu harus memilih.
Antara keluarga ini atau agama barumu? Semua orang terdiam. Lukas menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata pelan, "Aku memilih Islam, ayah. Tapi aku tetap mencintai keluarga ini." Setelah itu, Lukas meninggalkan ruangan, meninggalkan keluarga yang terpecah dalam diam. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, Lukas memutuskan untuk menyatakan keislamannya secara resmi di hadapan keluarga. Dia mengundang Imam Yusuf ke rumah untuk membimbing prosesi syahadat. Herr Klein awalnya menolak keras, tapi Frau Klein berhasil membujuknya untuk setidaknya mendengarkan penjelasan Lukas. Sophie, di sisi lain, sangat mendukung kakaknya dan bahkan membantu menyiapkan ruangan untuk acara tersebut. Pada hari yang ditentukan, Imam Yusuf datang ke rumah keluarga Klein. Lukas duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh keluarganya. Wajahnya tampak tegar, meski ada kilatan ketegangan di matanya. "Lukas, apakah kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya Imam Yusuf dengan suara lembut. "Ya, Imam. Saya yakin," jawab Lukas dengan tegas. Imam Yusuf tersenyum. "Kalau begitu, ucapkanlah syahadat." Dengan suara yang jelas dan mantap, Lukas mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Air mata mengalir di pipi Lukas saat dia menyelesaikan ucapan itu. Dia merasa lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Sophie langsung memeluk kakaknya dengan erat. "Selamat, kakak. Aku bangga padamu." Namun, Herr Klein hanya duduk diam, wajahnya penuh konflik. Frau Klein menangis pelan, tapi dia mencoba tersenyum untuk mendukung putranya. Setelah acara syahadat, suasana di rumah keluarga Klein semakin tegang. Herr Klein mulai menghindari Lukas, sementara Frau Klein mencoba mendekatinya dengan perasaan campur aduk. Suatu malam, Herr Klein duduk sendirian di ruang tamu, menatap api di perapian dengan mata kosong. Frau Klein mendekatinya dengan hati-hati. "Karl, apa kita sudah salah memperlakukan Lukas?" tanyanya pelan. Herr Klein tidak menjawab. Dia hanya menatap api dengan ekspresi murung. "Anak itu, dia begitu teguh pada keyakinannya. Mungkin kita harus mencoba memahaminya," lanjut Frau Klein. Herr Klein akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar berat. Aku hanya takut kehilangan dia, Maria. Dia adalah putra kita. Bagaimana jika dia berubah menjadi orang yang tidak kita kenal lagi?" Frau Klein memegang tangan suaminya dengan lembut. "Dia tetap Lukas, Karl. Hanya saja, dia menemukan jalan hidupnya sendiri. Kita harus mendukungnya, bukan menentangnya." Herr Klein menghela napas panjang. Dia tahu bahwa istrinya benar, tapi hatinya masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Minggu-minggu setelah syahadat Lukas berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Herr Klein masih menghindari putranya, tapi dia mulai merenungkan tindakannya sendiri. Setiap malam, dia duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Ada satu foto lama yang menunjukkan Lukas saat masih kecil, tersenyum lebar sambil memegang mainan favoritnya. "Kenapa aku tidak bisa menerimanya?" gumam Herr Klein pada dirinya sendiri. Suaranya penuh penyesalan. Frau Klein, yang sering mendengar suaminya bergumam dalam diam, mencoba membantu proses penyembuhan keluarga mereka. Suatu pagi, dia mengajak Sophie untuk membuat kue favorit Lukas. "Apa ini akan berhasil, Ibu?" tanya Sophie ragu-ragu. "Kita harus mencoba," jawab Frau Klein dengan senyum lembut. "Setidaknya, kita bisa menunjukkan padanya bahwa kita peduli." Saat kue selesai dibuat, Frau Klein membawanya ke kamar Lukas. Dia mengetuk pintu pelan-pelan. "Lukas, bolehkah ibu masuk?" Lukas membuka pintu, wajahnya tampak lelah tapi tetap ramah. "Tentu, ibu." Frau Klein meletakkan kue di atas meja kecil di kamarnya. "Ini untukmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, apapun pilihanmu." Lukas tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca.
Terima kasih, Ibu. Itu artinya banyak bagiku. Sophie, yang mengintip dari balik pintu, tersenyum lega melihat interaksi itu. Dia tahu bahwa langkah pertama menuju rekonsiliasi sudah dimulai. Di Indonesia, Alia tetap berkomunikasi dengan Lukas melalui surat elektronik. Meski jarak memisahkan mereka, Alia selalu memberikan dukungan moral kepada Lukas. "Lukas, aku bangga padamu," tulis Alia dalam salah satu emailnya. Perjalanan spiritual bukanlah hal yang mudah, terutama ketika orang-orang di sekitarmu belum siap menerimanya. Tapi ingatlah, Allah selalu bersamamu. Jangan pernah menyerah. Lukas membaca email itu berulang kali, merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia membalas, "Terima kasih, Alia. Kata-katamu selalu memberiku kekuatan. Aku harap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi." Alia tersenyum saat membaca balasan itu. Dia tahu bahwa meski tidak ada hubungan romantis di antara mereka, ikatan persahabatan mereka sangat kuat. Suatu hari, Alia menerima email dari Sophie. Gadis itu menulis, "Alia, aku sudah membaca buku harianku lagi. Ada begitu banyak pertanyaan tentang Islam yang ingin aku tanyakan. Apakah kamu bisa menjawabnya?" Alia merasa senang karena Sophie masih tertarik pada Islam. Dia mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan Sophie dengan sabar, menggunakan bahasa yang sederhana namun mendalam. "Jika kamu ingin mempelajari Islam lebih dalam, Sophie, aku sarankan kamu untuk membaca Al-Quran terjemahan. Mulailah dari surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas. Aku yakin kamu akan menemukan kedamaian di dalamnya," tulis Alia. Sophie merasa terinspirasi. Dia mulai membaca Al-Quran terjemahan yang dipinjamkan oleh Lukas, dan semakin penasaran dengan ajaran Islam. Herr Klein akhirnya mulai melunak setelah melihat perubahan positif dalam diri Lukas. Putranya tampak lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bahagia meski situasi keluarga masih tegang. Suatu sore, saat Lukas sedang sholat di kamarnya, Herr Klein diam-diam mengamati dari pintu yang sedikit terbuka. Dia melihat gerakan Lukas yang tenang dan penuh konsentrasi, serta ekspresi damai di wajahnya setelah selesai. "Apa yang membuatmu begitu damai, Lukas?" gumam Herr Klein pelan. Beberapa hari kemudian, Herr Klein memutuskan untuk berbicara dengan Imam Yusuf. Dia datang ke masjid lokal dengan hati yang penuh keraguan, tapi juga rasa ingin tahu. "Imam Yusuf, aku ingin memahami Islam lebih dalam," kata Herr Klein dengan nada ragu. Imam Yusuf tersenyum hangat. "Tentu, Herr Klein. Islam adalah agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Mari kita mulai dari dasar-dasarnya." Selama beberapa minggu, Herr Klein mulai belajar tentang Islam dari Imam Yusuf. Dia membaca buku-buku tentang sejarah Islam dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Al-Quran. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia menyadari bahwa Islam bukanlah ancaman bagi keluarganya, melainkan jalan menuju kedamaian. Perubahan sikap Herr Klein mulai terlihat jelas. Suatu malam, dia memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu. Wajahnya tampak lebih tenang, meski masih ada jejak keraguan di matanya. "Aku ingin minta maaf kepada Lukas," kata Herr Klein dengan suara bergetar. "Aku salah telah menentangmu begitu keras. Aku hanya takut kehilanganmu, tapi aku tidak menyadari bahwa aku justru semakin menjauhkanmu." Lukas terkejut. Dia bangkit dari kursinya dan memeluk ayahnya erat-erat. "Terima kasih, Ayah. Aku tidak pernah ingin meninggalkan keluarga ini. Aku hanya ingin mencari kebenaran." Frau Klein dan Sophie ikut meneteskan air mata haru. Sophie berkata, "Aku juga ingin belajar lebih banyak tentang Islam, Ayah. Bisakah kita melakukannya bersama-sama?" Herr Klein mengangguk pelan. "Tentu, Sophie. Kita akan belajar bersama." Mulai saat itu, keluarga Klein mulai belajar tentang Islam secara perlahan. Mereka menghadiri acara-acara komunitas Muslim lokal dan bahkan mulai menghafal beberapa doa sederhana dalam bahasa Arab. Beberapa bulan kemudian, Herr Klein dan Frau Klein memutuskan untuk mempelajari Islam lebih serius.
Mereka mulai membaca Al-Quran terjemahan dan menghadiri kajian rutin di masjid lokal. Suatu hari, Herr Klein berkata kepada Imam Yusuf, "Aku merasa damai dengan ajaran Islam. Aku ingin menjadi mualaf." Imam Yusuf tersenyum lebar. "Allah Maha Baik, Herr Klein. Dia telah membimbingmu ke jalannya." Pada hari yang ditentukan, seluruh keluarga Klein berkumpul di masjid. Herr Klein dan Frau Klein mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Imam Yusuf dan komunitas Muslim. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka saat mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Sophie, yang masih mempelajari Islam, tersenyum lebar melihat perubahan besar dalam keluarganya. "Aku juga ingin menjadi mualaf suatu hari nanti," katanya dengan penuh keyakinan. Keluarga Klein kini hidup dalam harmoni yang baru. Mereka mulai beradaptasi dengan kehidupan sebagai Muslim, meski masih ada tantangan yang harus dihadapi. Namun, mereka saling mendukung satu sama lain, menjadikan iman sebagai fondasi utama keluarga mereka. Lukas, yang kini semakin mantap dengan keyakinannya, mulai mengambil peran aktif dalam komunitas Muslim lokal. Dia membantu mengorganisir acara-acara budaya dan diskusi antaragama untuk mempromosikan toleransi dan pengertian. "Aku ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta dan kedamaian," kata Lukas kepada Alia melalui email. Alia tersenyum membaca pesan itu. "Kamu hebat, Lukas. Aku bangga padamu." Setahun kemudian, Alia kembali ke Jerman untuk acara wisuda. Saat dia turun dari pesawat, Lukas dan keluarga Klein sudah menunggunya di bandara. "Alia," seru Sophie dengan gembira, langsung memeluknya erat. Herr Klein dan Frau Klein juga menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang kembali, Alia," kata Frau Klein dengan senyum lebar. Lukas menggenggam tangan Alia, matanya penuh rasa syukur. "Terima kasih telah membuka pintu baru dalam hidup kami." Alia tersenyum lembut. "Ini semua berkat keyakinanmu, Lukas. Kamu yang pantas mendapatkan semua pujian." Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang perjalanan spiritual mereka masing-masing. Alia merasa lega melihat bahwa keluarga Klein kini hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Cerita ditutup dengan Alia berdiri di tepi Sungai Neckar, menatap matahari terbenam yang indah. Dia merenungkan perjalanan hidupnya selama di Jerman, tantangan, konflik, dan akhirnya, kebahagiaan yang didapat dari pengorbanan dan keyakinan. "Kehidupan adalah tentang perjalanan, bukan tujuan," gumam Alia pelan. "Dan dalam setiap perjalanan, ada pelajaran yang bisa kita petik." Dia tersenyum, lalu berbalik untuk bergabung kembali dengan keluarga Klein. Di hatinya, dia tahu bahwa cerita ini bukan hanya tentang perubahan agama, tapi tentang cinta, pengertian, dan toleransi yang bisa menyatukan manusia dari latar belakang yang berbeda.